Perkenalkan, nama saya Bidan Vivi. Saya yang bertugas di ruang KIA pagi ini. Sebelum saya lakukan pemeriksaan, saya izin menutup pintu untuk menjaga privasi dulu, Bu ya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nurul, Ibu. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya kan ini hanya kedua. Anak pertama saya SC. Kalau anak kedua itu mau persalinan normal, bisa enggak ya, Bu? Anak pertama saya juga umur 4 tahun, Bu. Oh iya Ibu, itu namanya feedback Ibu. Jadi feedback itu cara persalinan yang anak pertama itu persalinannya sesar, dan yang anak kedua itu menghendaki untuk persalinan normal. Nanti kita bahas ya Ibu ya. Jadi banyak keuntungan dalam persalinan feedback. Yang pertama itu keuntungannya itu ada mortalitas maternal lebih rendah, ada proses pemulihannya juga lebih cepat Ibu, menurunkan risiko komplikasi pada operasi, terus juga bisa menurunkan risiko dampak kehamilan berikutnya, berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya, rendahnya tingkat kejadian trombosis vena, dan meningkatkan bonding ibu dan anak Ibu. Itu keuntungannya. Jadi memang pilihan yang tepat kalau ibu mau proses persalinan yang secara normal di persalinan yang kedua ini Ibu. Hal apa, Bu, yang bisa mempengaruhi keberhasilan jika kali ini persalinan saya itu normal? Oh iya Ibu, jadi banyak faktor ya. Jadi faktor-faktor yang bisa menunjang keberhasilan dari feedback ini, yaitu ada riwayat persalinan normal sebelumnya sesar, terus paritasnya lebih atau sama dengan 2, terus berat janinnya, terus ada usia ibu, ada IMT ibu, obesitas, memiliki keberhasilan feedback yang kecil. Jadi kalau ibunya agak gemuk gitu ya, itu keberhasilannya kecil Ibu. Tapi kan melihat ibu dengan berat badan yang ideal, insya Allah nanti keberhasilannya tinggi gitu ya. Terus tinggi badan ibu, insya Allah juga ibu memenuhi syarat tinggi badannya untuk persalinan normal. Terus jarak dengan kehamilan yang lalu. Jadi kehamilan yang lalu kan ibu jaraknya sudah lumayan, sudah 4 tahun. Kalau 1 tahun gitu kita masih pertimbangkan. Tapi kalau sudah 4 tahun, insya Allah faktor-faktor keberhasilannya itu insya Allah tinggi gitu ya Ibu ya. Ibu juga tidak CPD, jadi tulang panggulnya itu besar gitu. Jadi nanti bayinya juga bisa bersalin dengan normal. Ukuran atau berat badan bayi juga tidak boleh besar Bu, harus normal juga ya. Posisi bayi dalam kandungan juga harus normal, yaitu kepala berada di bawah, jadi bukan bokong gitu ya. Terus garis sayatan operasi sesarnya itu letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Terus yang berikutnya itu mengandung 1 bayi Bu. Jadi kalau yang bayinya kembar tidak bisa. Ini kebetulan itu 1, insya Allah juga bisa. Terus tidak memiliki kondisi kronis seperti persalinan yang beresiko ya Bu, seperti plasenta previa atau yang lainnya. Terus belum pernah operasi berat pada rahim, misalnya laparotomi, misalnya operasi yang cukup besar lukanya gitu ya, karena ada miom atau yang lainnya. Terus belum pernah mengalami rahim yang robek. Jadi kalau ada orang persalinan yang rahimnya sampai robek, itu kalau sudah pernah seperti itu juga tidak bisa. Jadi itu Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari feedback. Nah, nanti Ibu bisa menjadi pertimbangan kalau lihat kondisi Ibu, insya Allah masuk ke dalam faktor-faktor yang akan berhasil. Seperti itu ya Bu ya. Saya jelaskan lebih lanjut ya Bu tentang feedback. Jadi feedback juga ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu yang tidak boleh dilakukan
feedback itu pada apa saja. Ini saya jelaskan bukan untuk menakut-nakuti, tapi biar ibu lebih tahu ya. Jadi satu itu memiliki berat badan lebih, jadi tidak boleh kalau berat badannya sangat weight ya, sangat besar itu tidak boleh. Terus berusia lebih dari 40 tahun. Kalau ibu ini 35 tahun insya Allah bisa. Terus bobot bayi di dalam kandungan itu mencapai 4 kilo atau lebih. Usia kehamilannya melebihi 40 minggu. Jadi yang melebihi waktu dari HPL itu tidak boleh itu. Terus kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan. Jadi setengah tahun bayinya gitu, itu tidak boleh. Karena ini 4 tahun boleh. Punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi. Ini darahnya ibu alhamdulillah normal-normal terus ya Bu ya. Iya. Terus pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Ibu baru 1 kali ya. Terus hamil bayi kembar atau lebih, seperti yang tadi dijelaskan di faktor-faktor yang sudah hampir sama seperti itu. Terus ada juga kontraindikasi relatif dari feedback, yaitu perut uteri multiple, seperti riwayat sesarnya itu 2 kali gitu Bu. Terus ada faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri. Ruptur itu robek, uterisnya robek, itu juga kontraindikasi. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ada. Gini Bu, apakah yang harus saya siapkan dalam persalinan kali ini Bu? Oh iya Ibu, gini ya Bu, jadi untuk menyiapkan ini secara fisik juga, secara psikologis juga, iya ya Bu ya. Jadi yang pertama itu Ibu harus memutuskan mau benar-benar mengambil keputusan untuk persalinan feedback atau tidak, gitu ya. Jadi harus benar-benar nih ya. Terus yang kedua itu Ibu juga harus memutuskan nanti mau kemana, siapa yang akan menolong, atau ke puskesmas atau ke mana, itu harus sudah disiapkan gitu ya. Terus yang ketiga tempatnya juga, tadi kan sudah siapa, sekarang tempatnya juga benar-benar harus dipikirkan. Terus pendampingan saat persalinannya, nanti jangan mau ada suami kah, atau sama ibu, atau sama mertua, itu harus sudah didiskusikan dengan keluarga mau dengan siapa. Yang selanjutnya juga harus siap pendonor darah. Jadi ibu misalnya, oh yang pendonor darah saya sudah siap nih, nanti bisa komunikasi dengan ibu bidan yang sesuai dengan golongan darah ibu ya. Terus ada alat transportasi ke tempat persalinan. Sudah dibicarakan terlebih dahulu sebelum waktu persalinan ya, mau naik apa nanti ke puskesmas misalnya. Terus juga biaya persalinan, kebetulan ini kan ibu pakai KIS ya, jadi insya Allah nanti biaya bisa gratis Bu. Terus kalau pengambil keputusan juga harus selalu stay, misalnya suami gitu ya, suaminya tidak kemana-mana kan, bekerja di sini kan ya, tidak jauh-jauhan ya Bu ya. Ya. Jadi nanti harus benar-benar penanggung jawabnya kan suami, jadi suami harus stay Bu ya. Terus perlengkapan ibu dan bayi sudah siap? Sudah. Oh iya, ibu nanti dimasukkan ke dalam tas, jadi kalau sudah ada tanda-tanda persalinan sudah bisa langsung dibawa. Nah seperti itu Ibu, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Oh iya, terima kasih, jadi Ibu sudah jelas? Sudah. Terima kasih Ibu atas informasinya. Terima kasih juga Ibu sudah berkunjung ke Puskesmas Kaki 1. Semoga apa yang saya jelaskan sangat bermanfaat bagi Ibu dan membuat Ibu lebih tenang dan lebih yakin untuk memutuskan persalinan feedback. Seperti itu Ibu. Ya. Oh, iya. Terima kasih Ibu ya.